Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir dengan berbagai informasi Pati dan sekitarnya. 30 menit menemani aktivitas Anda malam hari ini 7 Maret 2014. Bersama saya Mida Fitri, segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah berita 5 yang pertama. Karena terbatasnya tempat dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten membuat KPU Pati memanfaatkan ruang ganti Stadion Joyokusumo Pati untuk mempermudah proses penyelesaian. Dibanding jumlah surat suara DPD yang selesai disortir pada beberapa waktu lalu, jumlah surat suara yang terdiri dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tentu membutuhkan ruangan yang lebih. Keterbatasan tempat membuat KPU Pati mencari lokasi alternatif di luar untuk menyortir dan melipat surat suara. Akhirnya, Stadion Joyokusumo yang tidak jauh dari lokasi kantor KPU untuk sementara dimanfaatkan untuk menyelesaikan pelipatan dan penyortiran tersebut. Ketua KPU Pati Muhammad Nasih menuturkan, penyortiran dan pelipatan surat suara membutuhkan tempat yang luas. Dua lokasi yang selama ini digunakan untuk pekerjaan tersebut, yakni aula dan gedung, masih tidak dapat menampung. Sehingga ada 3 tempat yang digunakan untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Aula digunakan untuk menyortir dan melipat surat suara DPRD Kabupaten, gudang untuk surat suara DPR RI, serta ruang ganti pemain stadion untuk DPRD Provinsi. Untuk kali ini kita surat suara DPR RI, kemudian DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten memanfaatkan 3 tempat. Yang pertama di aula KPU, kemudian di gudang KPU, serta di aula Stadion Joyokusumo yang ini semua memanfaatkan personel yang sama sebenarnya. Untuk menyelesaikan, sebanyak 350 pekerja dibagi dalam 35 kelompok. Sebanyak 10 kelompok menyortir dan melipat surat suara di aula, 13 kelompok di gudang, serta sisanya 12 kelompok menempati stadion. Pembedaan tempat juga memudahkan untuk membedakan surat suara. Itu sekaligus sebagai upaya antisipasi agar dalam pengepakan tidak tertukar, sehingga ditargetkan pada hari Senin pelipatan suara tersebut akan selesai. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati Haryanto memastikan bahwa sejumlah alur sungai di wilayah daerah aliran Sungai Juwana akan segera dinormalisasi tahun 2014. Pasca banjir yang menyebabkan sejumlah alur sungai di daerah aliran Sungai Juwana menjadi dangkal atau sedimentasi cukup tinggi pada tahun 2014 akan segera diantisipasi. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati Haryanto Jumat pagi memastikan bahwa sejumlah alur sungai di wilayah daerah aliran Sungai Juwana pada tahun 2014 ini akan segera dilakukan normalisasi. Beberapa alur sungai yang akan dinormalisasi dan penanganannya langsung dikendalikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana, yaitu normalisasi Sungai Simo, yang rencananya bulan ini akan segera dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya normalisasi Sungai Juwana atau Ju2 Sungai Tus, serta normalisasi alur Sungai Juwana yang menuju arah Wilalung. Bulan ini nanti sudah kita persiapkan sosialisasi, kemudian juga meneruskan normalisasi Sungai Juwana Ju2, yaitu Sungai Tus, nilainya 10 miliaran. Ditambahkan Haryanto, kepada masyarakat yang akan dilalui pelaksanaan normalisasi alur Sungai Juwana diminta untuk mendukung program atau kegiatan tersebut. Karena dengan dilaksanakannya normalisasi alur Sungai Juwana, diharapkan masyarakat yang dilewati alur Sungai Juwana kembali dapat merasakan pemanfaatan sumber daya air yang melimpah bagi sektor pertanian dan menghindarkan ancaman banjir seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Budiono Kamis sore hadir tahlilan dalam peringatan 40 hari wafatnya Rois Am PBNU Kiai Haji Sahal Mahfudz di gedung MUI Pati, yang juga dihadiri unsur Forkompimda dan sejumlah tokoh agama di Pati.
Ratusan peserta tahlil yang terdiri dari Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Budiono, unsur anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pati, serta tokoh agama, Kamis sore larut dalam kekhusyukan mengikuti acara tahlil peringatan 40 hari wafatnya Rois Am PBNU Kiai Haji Sa'al Mahfud yang diadakan di Gedung MUI Pati. Ketua MUI Pati, Kiai Haji Mujib Soleh menuturkan, acara tersebut sengaja diadakan untuk turut mendoakan Mbah Sahal yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar tentang agama Islam, tak hanya di wilayah Pati saja namun juga di seluruh Indonesia. Selain itu juga sebagai wujud rasa hormat dan takzim kepada beliau yang begitu besar berjasa. Kami dari pengurus Dewan Pimpinan Majelis Kabupaten Pati memang sengaja untuk mengadakan kegiatan peringatan 40 hari wafatnya Habib Syekh Dr. Kiai Muhammad Sahal. Diharapkan sosok Kiai Sahal dapat dijadikan sebagai salah satu panutan dan teladan yang nyata, terutama dalam hal keagamaan, pendidikan, serta sifat sosialnya. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Berita 5. Informasi lain akan kami sampaikan usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5. Pemirsa, 2 pekan jelang panen, kondisi padi milik petani desa Sendang Soko, Kecamatan Jakenan Pati roboh akibat terjangan angin. Kondisi batang padi yang rapuh akibat sebelumnya terendam banjir membuat tanaman padi mudah tumbang. Akibat diterpa angin saat hujan, membuat sebagian besar padi milik petani desa Sendang Soko, Kecamatan Jakenan rata dengan tanah. Kondisi batang padi yang sebelumnya terendam banjir menjadi rapuh dan mudah tumbang, tak mampu menahan beban padi yang telah tua dan merunduk. Saat hujan yang disertai angin kencang datang, tanaman padi milik petani desa Sendang Soko mudah sekali roboh hingga rata dengan tanah. Serima, salah satu petani desa setempat, mengatakan sudah 3 hari padi milik petani roboh akibat diterpa angin saat hujan di malam hari. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, diantisipasi petani dengan mengikat batang padi secara berkelompok supaya dapat tegak kembali meskipun tidak sempurna. Hal ini harus dilakukan karena agar hama wereng tidak menyerang biji padi yang dikhawatirkan akan merusak kualitas padi. Bu, ini padinya ini robohnya kenapa, Bu? Kena angin kemarin, Mbak. Hujannya deras sekali dan anginnya kuat sekali. Oh, lalu gitu. padinya sama roboh. Oh gitu. Hampir 60% tanaman padi milik petani desa Sendang Soko roboh hingga membuat petani menjadi resah. Saat ini petani berharap panen yang didapat bisa maksimal dan hama pun berkurang. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, Rabu malam 6 Maret 2014 melalui acara Pesta Rakyat 2014, warga Pati khususnya para penggemar kesenian tradisional dimanjakan dengan pertunjukan wayang kulit bersama Ki Mantep Sudarsono. Acara tersebut digelar harian Jateng Pos Jawa Pos Group untuk memberikan hiburan bagi warga Pati. Dalam rangkaian Pesta Rakyat 2014 yang digelar harian Jateng Pos Jawa Pos Group untuk memberikan hiburan bagi warga Pati, Rabu malam 5 Maret 2014 di alun-alun Simpang 5 Pati digelar acara pentas wayang kulit bersama dalang kondang Ki Mantep Sudarsono. Di malam itu, dalang yang juga mempunyai julukan Dalang Setan melakonkan lampahan Sang Kumbokarno. Pesta wayangan bersama Ki Mantep Sudarsono dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan dalang asal Karanganyar, Solo tersebut sejak menjelang malam telah dinanti-nanti warga Pati, pecinta wayang kulit. Ki Mantep sebelumnya berjanji akan membawakan pementasan yang berbeda dengan biasanya. Tidak hanya dihadiri ratusan warga Pati, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati juga turut menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan Sang Dalang Setan.
hanya itu, Bupati Pati Haryanto dan jajaran pejabat SKPD juga hadir menyaksikan atraksi Ki Mantep. Dalam deretan penonton juga tampak hadir beberapa pejabat lainnya. Bupati Pati Haryanto telah memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas diselenggarakannya Pesta Rakyat 2014 yang digelar Harian Jateng Pos Jawa Pos Group untuk memberikan hiburan bagi warganya. Tujuan mengadakan acara ini apa, Pak? Ini adalah satu pembelian kami dari masyarakat budaya dan seni di Kabupaten Pati ya. Kami menggandeng Jateng Pos untuk acara pesta rakyat di alun-alun Pati ini dalam rangka menyemarakan lah ya, ikut membantu sosialisasi pemilu atau pesta demokrasi yang bakal digelar tanggal 9 April mendatang. Ini mendatangkan lakon apa, Pak? Untuk Pati kali ini kita membawakan lakon Sang Kumbo Karno. Kenapa, Pak? Ya, Sang Kumbo Karno, dalangnya Ki Mantep Sudarsono. Kebetulan acara ini roadshow ya, tidak hanya di Pati, tapi juga ada di Ciparang, Kudus, kemudian ada di Wonosobo, Magelang, dan 13 titik di Jawa Tengah DG. Menurut Bapak bagaimana diadakannya acara ini? Ini biar nanti sosialisasi untuk masyarakat pemilu biar jalan lancar dan sukses. Ada harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan? Harapan depan untuk kegiatan ini bisa diselenggarakan rutin. Di malam itu, dengan penuh antusias, warga Pati dari berbagai daerah membaur di alun-alun Simpang 5 Pati, menyaksikan dalang idola mereka memainkan tokoh-tokoh pewayangan, melakonkan cerita Sang Kumbo Karno. Salah satu tokoh pewayangan yang menjadi simbol nasionalisme, kesetiaan dan cinta terhadap negara. Suatu nilai yang patut menjadi teladan bagi pejabat-pejabat negara yang sedang memegang kekuasaan. Di malam itu pula, kemeriahan sangat terasa saat tiba pertunjukan dagelan atau dalam istilah pewayangan disebut limbuan dan juga saat goro-goro, di mana hiburan dan banyolan segar serta beberapa tembang disajikan untuk menghibur penonton yang memang masih enggan beranjak dari tempat duduknya. Pertunjukan wayangan bersama Ki Dalang Setan Ki Mantep Sudarsono tersebut bagi warga penggemar wayang kulit menjadi hiburan pelepas dahaga. Pertunjukan wayang bukanlah pertunjukan biasa, namun suatu pertunjukan yang syarat dengan nilai-nilai filosofi. Banyak pelajaran dan pesan moral yang disampaikan, terutama mengenai kehidupan dan tata pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat. Banyak pelajaran budi pekerti yang disampaikan dalam setiap pertunjukan wayang, salah satu budaya asli bangsa Indonesia yang telah diakui dunia. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Berita 5. Informasi lain akan kami sampaikan usai pariwara berikut ini.